Pemirsa, pelatihan dasar CPNS 2022 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi gelombang 2 sudah dimulai. Tertanggal 27 tahun 2022, kelompok 4 dari Angkatan 17 mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara kepada narasumber internal. Kelompok terkait dengan pemaknaan wawasan kebangsaan dan keterkaitan dengan implementasi nilai-nilai berakhlak. Baik, hari ini kita sudah terhubung dengan narasumber untuk menjawab beberapa pertanyaan. Langsung saja menuju ke pewawancara kita yang pertama, Saudara Okhaifi Prasetyo, MPD, dengan narasumber Bapak Muhammad Aldiwan, MPD. Menurut Pak Dirwan, apa itu bela negara? Bagi saya, bela negara itu adalah sebuah konsep yang ditujukan kepada seorang warga negara tentang bagaimana cara dia mencintai sebuah negara dan bagaimana cara dia untuk mempertahankan eksistensi negaranya. Jadi tadi Pak Dirwan kan berbicara mengenai ancaman yang terjadi jika kita tidak mempunyai semangat bela negara. Nah, saya ingin tahu lebih dalam mengenai ancaman apa yang terjadi. Ancaman yang dikhawatirkan itu adalah Indonesia kembali dikuasai. Mungkin kalau bukan secara fisik, kita bisa dikuasai secara budaya atau secara ekonomi dari negara lain. Dan tentunya dengan perasaan semangat cinta atau bela negara ini, maka penguasaan ekonomi, budaya yang datangnya dari luar itu bisa kita halau, sehingga kebudayaan lokal kita tetap dapat dipertahankan. Begitu pula dengan kemandirian ekonomi bangsa kita. Nah, berhubung tadi kita sudah berbicara mengenai apa yang dimaksud bela negara, pentingnya bela negara, serta ancaman yang terjadi jika tidak memiliki semangat bela negara. Saran bagi Pak Dirwan untuk masyarakat Indonesia mengenai bela negara. Yang pertama adalah mempelajari segala karakteristik yang ada di Indonesia, baik itu bentang alam maupun bentang budayanya. Maka dengan mengetahui tentang kondisi Indonesia, maka dengan pengetahuan inilah kita gunakan sebagai landasan kita untuk mencintai bangsa ini. Terima kasih Saudara Okhaifi dan Bapak Dirwan. Lanjut kita pada pewawancara selanjutnya, Saudari Inge Ayudia, MPD, dengan narasumber Bapak Fajar Okta Widarta, MPD. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan terlebih dahulu kepada Bapak Fajar Okta Widarta yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini dalam acara bincang-bincang kita mengenai wawasan kebangsaan. Bagaimana kabarnya Bapak Fajar untuk siang hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Ibu sendiri apa kabar? Alhamdulillah, baik juga. Langsung saja ya Pak Fajar, kita Baik, bincang-bincang sedikit mengenai wawasan kebangsaan. Ya, baik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak Fajar, apa itu wawasan kebangsaan? Baik Ibu, wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai bangsa, sebagai anak bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan kita. Jadi kita sebagai bangsa harus melihat kita bukan individu, bukan kelompok, tetapi kita adalah satu kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Sehingga apapun pilihan sikap kita harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi intinya itu membangun, mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa ya Pak ya? Iya, merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Oke. Nah, kemudian menurut Pak Fajar sendiri, apa manfaatnya untuk kita pribadi atau untuk individu dalam mempelajari wawasan kebangsaan itu sendiri? Wawasan kebangsaan semestinya telah diajarkan kepada seluruh anak bangsa sedini mungkin. Ketika bangsa itu memiliki wawasan kebangsaan yang baik, maka segala ancaman, tantangan, dan gangguan dari luar itu akan mudah untuk diredam. Konflik-konflik yang muncul antar etnis, antar suku bangsa akan bisa diredam kalau setiap warga negaranya memiliki pemahaman yang baik atas wawasan kebangsaan, sehingga mereka akan tetap memposisikan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan kelompok dan golongannya. Baik, kemudian untuk pertanyaan terakhir ini Pak Fajar, Ya, bagaimana cara kita menanamkan wawasan kebangsaan itu sendiri kepada masyarakat di sekitar lingkungan kita, Pak? Baik, kita semua bisa mengambil peran kita masing-masing. Sebagai seorang guru,
Misalnya kita bisa mengajarkan itu kepada peserta didik kita, ya. Seperti saya bilang tadi, sedini mungkin dan saat ini kita mulai. Kemudian yang paling penting adalah memberi teladan, Ibu, memberi teladan kepada lingkungan kita, apalagi kita kalau sebagai aparatur sipil negara, kita harus mencontohkan dan mengimplementasikan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, sehingga pendidikan juga keteladanan akan menjadi senjata ampuh untuk menyampaikan dan menginspirasi seluruh warga negara agar sama-sama memiliki wawasan kebangsaan yang mantap menjadi warga negara Indonesia. Wah, banyak ilmu ya hari ini didapat dari Pak Fajar. Sebenarnya sangat menarik juga ini Pak ya, tapi karena memang keterbatasan waktu, jadi kita padai sampai di sini dulu pertemuannya. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi dan bincang-bincang lagi ya Pak. Baik Bu, dengan senang hati. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Fajar telah meluangkan waktunya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Inge dan Bapak Fajar. Selanjutnya kita beralih ke Saudara Najihatul Faridi, SSY MM, dengan narasumber Ibu Mayang Murni, SPD MSI. Ya, Assalamualaikum Mbak Mayang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Naji. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Mayang telah meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara kebangsaan hari ini. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, bagaimana peran ASN terhadap wawasan kebangsaan dan bela negara? Iya, terima kasih materi yang sangat menarik. ASN berperan sebagai agen bela negara merupakan bentuk dukungan terhadap pertahanan negara dan bentuk telah menerapkan nilai berakhlak khususnya pada nilai loyal dengan panduan perilaku yang memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Juga, ASN sebagai pelayan masyarakat Indonesia yang beragam dituntut untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dibarengi dengan menanamkan nilai-nilai pentingnya dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai ASN pelayan masyarakat. Baik, luar biasa sekali ya. Dan soal berikutnya adalah sebutkan salah satu contoh bela negara yang telah dilakukan sebagai warga negara Indonesia. Oke, salah satu contohnya ya kita kaitkan dengan bidang keilmuan atau bahasan saya biasa, itu kita ambil contoh sebagai membayar pajak, ya kan? Karena dengan membayar pajak berarti kita terlibat dalam perkembangan Indonesia dan juga menggunakan produk-produk dalam negeri untuk meningkatkan perekonomian negara. Sekian Mbak Naji. Ya, baik sekali. Terima kasih banyak Mbak Mayang telah melakukan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya ya. Mungkin hanya ini pertanyaan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.